الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه Allah jarang direnungi oleh akal, jarang direnungi oleh seseorang, maka secara otomatis iman melemah. Ya, iman melemah. Ya. Padahal kita kalau mau merenung 1 jam saja, ya, merenungi apa yang ada di diri kita, pada keluarga kita, dalam Al-Quran Allah pancing kita untuk berfikir, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian tidakkah kalian amati, ya? Tidakkah kalian lihat diri-diri kalian? Yang paling menguatkan juga untuk kita renungi itu adalah anak-anak kita yang merupakan bagian dari diri-diri kita. Kalau kita mungkin perlu beberapa kali atau perlu lebih fokus untuk mentafakuri mengenai keajaiban dalam diri kita, ya. Ya, maka ada yang lebih mudah dari itu, ya, mentafakuri anak-anak kita itu atau cucu-cucu kita, ya. Kita adalah orang yang paling tahu siapa anak kita ketika dia masih berbentuk air sperma, ya. Ya, kemudian menjadi orang, ya, dengan berbagai macam sifat dari ketika masih bayi, kemudian anak-anak, ya, terus remaja, menjadi dewasa, ya. Itu diamati. Ya Allah, kalau enggak mengatakan subhanallah itu sakit ruhnya, ya, sakit ruhnya. Atau kalau enggak mengatakan masya Allah, ya, enggak mengatakan alhamdulillah, sakit ruh itu. Ini keajaiban yang luar biasa yang Allah perlihatkan kepada kita, ya. Ya, termasuk pasangan hidup, ya, istri-istri kita itu ada keajaiban di situ, ya. Ya, jadi wanita atau pasangan kita bukan hanya sekedar berfungsi sebagai objek pemuasan kebutuhan biologis, ya. Lebih dari itu, dia merupakan ayat, merupakan tanda kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan dari diri kalian, dari diri kita, dari diri laki-laki, seorang makhluk, ya, sebagai pasangan, ya. Agar apa? Agar kita merasakan ketenangan kepadanya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian rasa saling suka, saling sayang, rahmah, ya, dan ketenangan, ya. Ya. Merasa tenang, merasa sayang, merasa suka dengan lawan jenis yang tentu sah, ya, yang tentu sah, ya, dengan istri kita. Yang tadinya mungkin dia bukan beradab, bukan bagian dari anggota keluarga kita, ya, dia orang lain tadinya. Begitu sudah sah akadnya, hidup bersama, rasa saling merindukan, kok itu semua muncul, ya. Ya, Allah ingatkan bahwa itu adalah tanda-tanda kekuasaannya, ya. Ya, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kelanggengan dan rahmat serta mawaddah, ya, di rumah kita, ya. Itu kalau ditadaburi, direnungi, luar biasa ayat Allah yang ada di sekitar kita ini, kan, ya. Penting itu, bahkan wajib, karena itu bagian dari cara untuk menjaga iman. Banyak merenung, banyak bertafakur, 1 jam saja, ya, bertadabbur, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, hendaknya, ya, kita mempelajari asmaullah, ya, nama-nama Allah yang baik, ya, sifat-sifat Allah yang tinggi, yang agung, ya. Itu harus dipelajari, harus dicermati, harus dipahami. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Ghafur yang Maha Pengampun, ya. Itu ada dan nyata dalam kehidupan ini, ya. Ya. Yang Maha Pemaaf, yang Maha Mulia, ya. Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rizki. Diamati. Allah itu Maha Pemberi rizki, ya. Semua makhluknya Allah kasih kebutuhannya, ya.
Ya, Allah beri kebutuhannya, bukan cuma diri kita. Ya, ada 7 miliar manusia ini Allah yang tanggung itu. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, ya, padi, gandum, jagung dan sebagainya, ya, dengan berbagai macam rasa, ya. Sama-sama karbohidrat, tapi belum tentu rasanya sama kan? Antara singkong dengan ubi beda rasanya. Antara singkong dengan apa sih bahasanya itu? Kentang, antara singkong dengan kentang beda rasanya, sama-sama karbohidrat, ya. Antara kentang dengan sukun beda lagi rasanya kan, ya. Dan berapa jenis macam rasa dari buah-buahan, dari tumbuh-tumbuhan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya ini, karena Dia Maha Pemberi rezeki. Tadabburi itu, ya, tadabburi. Ya, kalau kita berbuat maksiat, Allah nggak langsung membalas, ya. Ya, Allah berikan kesempatan untuk kita kembali, ya. Betapa maha baiknya Allah, ya. Seandainya Allah itu langsung menghukum manusia ketika berbuat dosa, habislah kita semua nih kan, ya. Habis, ya. Berbuat dosa sedikit, Allah marah, dibalik mobilnya saat lagi jalan kan, ya. Allah marah, kemudian dibuat kecelakaan dan sebagainya kan. Tapi enggak ada, masih banyak orang-orang yang berbuat dosa tapi ya masih hidup dengan, ya, bebas leluasa di dunianya Allah ini kan, ya. Ya, menikmati oksigen, menikmati bumi, ya. Menikmati banyak sekali yang Allah ciptakan di kehidupan dunia ini, ya. Nah, ini semua kita bisa tangkap, ya, makna-makna ini dari apa? Dari merenungi nama-nama Allah yang 99 itu, ya. Kata Nabi SAW, innalillahi tis'an wa tas'ina isman. Allah itu memiliki 99 nama, mi'atun illa wahidah, 100 dikurangi 1. Faman ahsaha, barang siapa yang menghitung-hitung nama itu, mentafakuri nama itu, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ya, dia akan masuk surga. Ya, karena memang ini kekuatan, ya, kita merenungi nama-nama Allah ini, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, ya, yang Maha Besar. Ya. Allah senang kalau hamba-hambanya mengingat kita, dan mentadaburi atau mentafakuri nama-nama Allah itu bagian dari penguat keimanan, ya. Yang ketiga, ya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, di antara sebab melemahnya iman adalah meninggalkan ketaatan, ya, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal yang wajib, ya, hal yang wajib jangan ditinggalkan, ya. Hal yang wajib jangan ditinggalkan, karena barang siapa yang meninggalkan hal yang wajib tanpa uzur, ya, tanpa alasan, maka itu sebab pasti berkurangnya iman, ya, pasti berkurangnya iman. Perintah-perintah Allah itu sesungguhnya adalah bentuk cinta Allah kepada kita, ya. Karena kata para ulama, Allah itu tidak memerintahkan seseorang kepada, atau tidak memerintahkan hamba-hambanya kepada sesuatu, melainkan karena sesuatu itu dicintai oleh Allah, dan Allah ingin agar hambanya itu menikmati sesuatu itu, ya. Jadi kalau Allah memerintahkan kepada suatu perbuatan, misalkan seperti sholat, seperti zakat, itu bukan Allah yang butuh sholat. Allah nggak pernah butuh kita, Allah nggak pernah butuh salawat kita, ya. Allah nggak pernah butuh doa-doa kita. Ya, sesungguhnya Allah itu kaya, nggak butuh hamba-hambanya. Kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah perintahkan itu karena Allah mencintai amal-amal itu, ya, dan pasti mendatangkan kemaslahatan, ya. Kata para ulama, Allah tidak mencintai sesuatu amalan melainkan pasti diperintahkan, ya. Maka nikmatilah perintah-perintah Allah itu sebagai cinta Allah kepada kita. Kita dikaruniai kesempatan untuk menikmati amal-amal soleh, ya. Berikutnya juga yang harus dicermati, ya, agar apa? Agar kita tidak mengalami lemah iman, ya, yaitu, ya, pekerjaan atau perbuatan dosa, ya. Perbuatan dosa itu melemahkan iman, ya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ini contoh yang Nabi buat, ya. Tidaklah seseorang itu berzina ketika dia berzina sedang iman itu masih ada dalam hatinya, ya. Jadi orang yang berzina itu, ya, sedang melakukan kemaksiatan secara umum, ya, imannya,
ya sudah hampir habis itu sebenarnya ya. Sudah hampir habis, sudah sangat lemah sekali. Sebab kalau imannya kuat nggak mungkin melakukan perbuatan maksiat ya. Ya, maka seseorang apabila telah terlanjur mengerjakan dosa-dosa besar, ya segeralah kembali kepada Allah, ya perkuat keimanan kembali, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal soleh, ya. Amal soleh yang bisa memancing turunnya ridha Allah, ya. Kita ini kan manusia, tempatnya salah dan kurang, pasti berdosa ya. Nah, kalau berdosa Allah memberikan opsi lagi, apa itu? Ya, opsi istighfar dan bertaubat. Ya, Allah terima insyaallah, Allah terima ya. Allah terima taubat yang berangkat dari ketulusan hati ya. Ya, Ustadz sudah taubat bermaksiat lagi, maka jawabannya taubat lagi. Ini kalau bermaksiat kemudian taubat terus bermaksiat lagi, terus taubat lagi, bermaksiat lagi, taubat lagi ya. Yang penting hati ini berusaha untuk apa? Untuk kembali kepada Allah, insyaallah Allah akan menerima kita. Nah, kita makhluk Allah, kita ciptaan Allah ya. Allah tahu hati kita ya. Jangan khawatir. Allah hanya melihat hati. Kalau hati itu tulus ya. Kalau hati tulus pengen bertaubat, tapi kok masih berbuat maksiat ya, insya Allah Allah terima taubat kita. Ya, maka dari itu mari perkuat keimanan ya, hindari hal-hal yang bisa melemahkan keimanan. Apa saja tadi? Ya, hal-hal yang melemahkan keimanan diantaranya adalah sengaja tidak mau tahu apa yang terkandung dalam Asmaul Husna. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di antara sebab yang bisa membuat iman semakin lemah adalah berpaling atau sengaja tidak mau mentafakuri ayat-ayat Allah ya, baik ayat-ayat yang bersifat penciptaan ya, ayat-ayat yang bersifat kauniyah maupun ayat-ayat yang bersifat Qur'aniyah ya. Sengaja tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, ini bisa melemahkan iman ya. Kemudian juga di antara yang bisa atau berpotensi sangat kuat melemahkan iman adalah sengaja tidak mau mengerjakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala serukan ya. Naudzubillah ya. Dan yang keempat adalah melakukan maksiat. Ini pasti bisa melemahkan keimanan ya. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, memberikan taufiknya kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang selalu mengerjakan apa-apa yang dapat meningkatkan keimanan sebagai bekal terbaik yang kita siapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Silahkan jika ada hal-hal yang mau disampaikan untuk disampaikan kepada kami. Ya, yang pertama tadi apa ya? Yang pertama tadi adalah ada pertanyaan tadi saya baca. Oh ya. Assalamualaikum Ustadz, apakah ada besaran derajat penurunan iman sehingga Allah akan memberikan peringatan kepada kita atau bahkan membiarkannya sebagai bentuk azab? Ya. Iya. Tentu berkurangnya iman atau melemahnya iman itu ya tergantung dengan apa yang telah kita sampaikan tadi ya. Jadi kalau dalam kajian akidah itu iman itu ada yang disebut dengan kesempurnaan iman dan ada yang disebut dengan pondasi iman ya. Ada yang disebut dengan usul iman atau pondasi keimanan. Ada pula yang disebut dengan kesempurnaan keimanan ya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa ada dosa-dosa yang kalau dikerjakan oleh hamba itu yang terancam atau yang hilang adalah pondasi keimanannya. Ini yang berbahaya. Ini yang disebut dengan kufur. Ya. Ini yang disebut dengan kafir. Ya. Jadi misalkan ya, seperti kesyirikan. Ya. Atau pindah agama lah gitu ya. Itu kan dosa besar itu, murtad ya. Murtad itu secara bahasa artinya kembali ya, murtad. Jadi orang itu kan orang yang berada di atas fitrah, di atas agama Islam itu kan sebenarnya sedang berjalan menuju Allah ya. Sedang berjalan menuju Allah. Nah, kalau dia murtad berarti dia kembali kepada apa? Kembali kepada kesyirikan atau kekufuran atau hal yang
membuatnya keluar dari fitrah. Dan mohon maaf, ini hal yang sangat miris sekali ya, bahwa termasuk di Indonesia ini banyak sekali kasus-kasus kemurtadan ya, keluar dari agama Islam. Ya, saya mungkin nggak perlu menyebut person tertentu, tapi ya saya kira sudah menjadi menjadi sesuatu yang nampak ya. Ya, banyak orang-orang yang murtad ya, padahal lahir dari rahim seorang muslim, lahir dari ayah yang muslim, ibu yang muslimah. Tapi karena itu tadi, karena tidak ada upaya untuk menguatkan iman, yang ada nafsu dan sebagainya, yang terus ya, nafsu baik itu nafsu jasmani, nafsu akal dan sebagainya ya. Akibatnya agama dijual ya. Dan fenomena murtad di akhir zaman ini, kata Nabi, bukan karena dia bodoh atau enggak tahu agama, tapi karena menjual agama dengan dunia. Kata Nabi alaihi salatu wasalam ya, bahwa di antara fenomena akhir zaman adalah yusbihur rajul mu'min wa yumsi kafir. Di akhir zaman nanti, di zaman sekarang ini ada orang pagi hari beriman, sore sudah kafir. Sore beriman, pagi sudah kafir. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan fitnah di akhir zaman ini. Kata Nabi, apakah? Ya, kata Nabi, yabi'u dinahu bi arab minad dunya. Ya, ini yang murtad ini, atau yang suka yang iman dan yang kadang iman kadang kafir ya, murtad ini sesungguhnya karena menjual agama ya, menjual agama dengan kepentingan dunia ya. Ya. Menjual agama untuk mendapatkan keuntungan duniawi, untuk mendapatkan popularitas, dukungan dan sebagainya, kan itu kan duniawi semua ya. Nah, rela mengorbankan iman ya, menjual iman dengan kepentingan duniawi. Nah, murtad atau melakukan kesyirikan itu adalah jenis-jenis dosa yang menghabiskan pondasi keimanan ya. Tapi ada pula jenis-jenis dosa yang tidak menghabiskan pondasi keimanan, tapi dia menghilangkan kesempurnaan iman. Imannya masih ada, pondasi iman masih ada di hati, tapi untuk dikatakan iman sempurna nggak bisa. Misalkan ya, orang yang suka mengganggu orang lain ya, berbuat dosa, memfitnah, menggibah ya, menyebar hoax ya. Ya, itu imannya ya masih ada, cuman sudah sangat sedikit, tinggal pondasinya aja. Ya, kalau diibaratkan sebuah rumah, ya tinggal pondasi. Apalah arti pondasi ya? Untuk ditempati. Tapi kesempurnaan iman sudah habis. Ya. Karena iman yang sempurna, iman itu kan ada 73 cabangnya. Ya, orang ketika melihat duri di jalan, ya, melihat pecahan beling di jalan, yang dia yakin kalau banyak orang melintas di jalan itu, lalu nggak ada tergerak hati untuk menghilangkan pecahan-pecahan beling itu, maka itu imannya nggak sempurna, itu imannya lemah, ya kan? Jadi iman itu ada tingkatannya ada kata para ulama, ada yang namanya usul iman atau pondasi-pondasi iman, ada yang namanya kesempurnaan iman. Yang harus dihindari semuanya. Yang harus dihindari adalah semua yang dapat mengancam hilangnya kesempurnaan iman maupun pondasi keimanan. Tapi yang lebih harus dihindari adalah ya, kalaupun kita akhirnya berdosa, jangan sampai kita melakukan dosa yang bisa menghilangkan pondasi keimanan atau murtad, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya, kalau melakukan dosa-dosa seperti syirik ya, bid'ah yang kufur ya, bid'ah yang bisa mengeluarkan dari Islam ya, seperti bid'ah mengatakan bahwa semua agama sama, itu bid'ah, itu nggak ada itu mengatakan semua agama sama ya. Dalam Islam nggak ada agama sama, yang ada agama dari Allah dan agama buatan manusia, itu yang ada ya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang sempurna atau agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama atau memilih agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka agama itu tidak diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirah, dan di akhirat nanti
dia bersama orang-orang yang merugi, ya. Jadi nggak ada agama sama. Islam agama Unitarian, Islam agama tauhid. Adapun yang lain agama syirik, ya, menuhankan selain Allah. Ada yang menuhankan jin, ada yang menuhankan manusia, menuhankan nabi, ya, syirik yang lainnya. Ya, itu masalah akidah. Kalau masalah sosial, ya kita harus berbuat baik kepada orang yang tidak pernah menyakiti kita, kan? Ya, menjaga hubungan dengan non-muslim, ya. Ini aspek sosialnya, ya. Berbakti kepada orang tua meskipun dia non-muslim, ya. Itu aspek sosialnya. Kalau aspek akidahnya, nggak boleh mengatakan agama sama. Barang siapa yang mengatakan agama sama, maka habis pondasi imannya, ya. Hilang imannya itu, ya. Naudzubillah, ya. Itu banyak barangkali yang perlu dicermati, bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mengingatkan kita agar harus terus memperkuat keimanan, ya, harus terus memperkuat keimanan dan hati-hati dari hal-hal yang bisa menghilangkan keimanan, ya, baik yang menghilangkan pondasi iman maupun yang menghilangkan kesempurnaan iman, ya. Ya, terkadang Allah tidak langsung menegur, ya, untuk memberikan kesempatan, ya, untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang beriman yang berdosa, ya, orang-orang beriman yang melakukan kesalahan, ya. Pasti Allah tegur pada waktunya, ya. Kalau langsung beristighfar, langsung berusaha untuk menghilangkan marahnya Allah dengan bersedekah, ya. Ingat, sedekah itu adalah cara yang paling jitu untuk meredam marahnya Allah, ya. Sedekah secara diam-diam itu, ya. Berbuat kesalahan bersedekah, ya. Mudah-mudahan Allah enggak menegur dengan cara-cara seperti musibah, ya. Karena kita sudah berusaha untuk meredam amarah Allah dengan sedekah, ya. Ya, kalau kita bertaubat, kita beristighfar, insyaallah Allah akan terima taubat kita. Yang paling rawan itu kalau ada orang berbuat maksiat lalu nggak beristighfar, nggak bertaubat, dan nampak nggak ada teguran-teguran dari Allah, ya. Itu yang namanya istidraj, dan itu paling berbahaya. Dia khawatirkan Allah memang sudah murka, lalu membiarkan orang tersebut berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Begitu sudah semakin banyak dosanya, langsung diwafatkan oleh Allah. Na'udzubillah, ya. Ya, diwafatkan secara mendadak, naudzubillah, ya. Itu namanya istidraj dalam Islam. Makanya kalau ada orang berbuat dosa, segera kembali kepada Allah, ya, segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Rian Handono. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, bagaimana menanggulangi salat tidak khusyuk? Karena sebelum salat tidak kepikiran apa-apa, pas habis takbir langsung banyak pikiran kalau masih ada waktu. Baik, ya, memang ini pekerjaan, ya. Salat khusyuk ini adalah pekerjaan yang harus diseriusi, ya. Itu adalah intinya salat. Jadi salat itu intinya bukan pada gerakannya tapi pada kekhusyuannya, ya. Semua sama-sama harus disempurnakan, ya. Tapi kalau kita ditanya mana yang lebih penting, apakah gerakannya atau khusyuknya, ya khusyuknya, ya. Itu intinya salat itu di situ, ya, kekhusyuan. Ya, maka kalau kita pergi salat, meniatkannya bukan cuma sekedar hadir tapi bagaimana dapat khusyuk, ya. Konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa taala, merefresh pikiran, meninggalkan dulu hal-hal duniawi, ya, meninggalkan dulu pikiran tentang kerjaan, ya. Cuman, ya, setan nggak akan diam, ya, nggak akan diam. Jadi dia terus bagaimana mengganggu salat seseorang, ya. Ya, maka diantara kiatnya supaya khusyuk itu terbangun, ya, kita harus mengerti apa yang kita ucapkan, ya. Ketika membaca Al-Fatihah, kita ngerti setiap kata-kata yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah, dalam baca. Ketika membaca zikir-zikir salat, ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, kita mengerti arti itu, ya. Ya, untuk bisa merasakan, untuk bisa menghadirkan kekhusyuan itu. Ya, itu kata para ulama seperti itu, ya. Dan kita insyaallah kalau berusaha kan dapat merasakannya. Ya, yang kedua adalah, ya, diniatkan, ya, sebelum sholat, ya, meskipun ini tidak perlu dilafazkan, ya, kita hadirkan rasa apakah jangan-jangan ini sholat terakhir. Seandainya sholat yang kita kerjakan itu sholat terakhir, maka kita ingin seperti apa sholat terakhir kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, maka dari situ mudah-mudahan menghadirkan kekhusyuan, ya, karena kita kan nggak tahu kapan kita wafat. Belum lama di tempat kami di pondok sini, Pak, ada bapak-bapak habis sholat isya, habis sholat sunnah, tiba-tiba jatuh. Ternyata terjadi pecah pembuluh darahnya, kan, ya, dan koma, langsung dibawa ke rumah sakit. 1 hari meninggal, Pak, ya, di rumah sakit. Ya, usia 50 tahun sekian saja, masih relatif muda, kan, ya. Tapi alhamdulillah dia, ya, masya Allah, ya, orang yang soleh, rahimahullah, ya. Beliau
selama ini menjadi penanggung jawab air di pesantren ini kan ya, yang mengalirkan air ke santri, ke masjid ya. Masya Allah. Jadi meninggal itu setelah mengerjakan sholat 5 waktu yang terakhir yaitu Isya, dan setelah mengerjakan sholat 2 rakaat sholat sunnah ya. Habis itu pingsan, setelah itu meninggal ya. Ya. Nah ini kan contoh bahwa kita nggak tahu kapan kita wafat. Nah kita berusaha agar sholat kita itulah sholat, kalau kita mengerjakan sholat kita membayangkan jangan ini sholat yang terakhir dalam hidup kita ya. Nah, bagaimana sholat terakhir dalam hidup kita? Pingin yang biasa-biasa aja atau pingin yang khusyuk ya? Jadi dua hal ini adalah satu di antara hal yang perlu diperhatikan agar kita bisa menikmati sholat khusyuk itu ya. Ya. Seorang yang sholatnya khusyuk itu seperti orang yang bersemedi Pak ya, tenang pikirannya. Penting karena kan pekerjaan ini menguras pikiran, pekerjaan ini membuat kita sibuk dengan kepala ini hilir mudik apa yang harus dipikirkan ini ya, luar biasa. Nah kalau akal dibiarkan begitu tanpa direfresh ya, komputer aja butuh direfresh, apalagi otak kita kan Pak ya, yang memikirkan banyak hal, bekerja banyak hal ya, perlu direfresh. Refreshnya apa? Dengan mengaktifkan instrumen hati ya, yaitu diantaranya sholat khusyuk itu ya. Insya Allah tenang pikiran, nggak akan stres, nggak akan ya letih, terporsir pikiran tanpa ada usaha-usaha untuk menyegarkannya kembali ya. Baik Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian apa yang kita perlu segarkan di pagi hari ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak-bapak semua ya, kita semuanya insya Allah oleh Allah ya dijaga terus dalam kebaikan ini, dihindarkan dari segala keburukan, baik keburukan di dunia maupun keburukan di akhirat nanti insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah memberikan taufiknya kepada kita, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan memenuhi segala kebutuhan kita ya, menjaga diri kita, keluarga kita ya, pekerjaan kita dari segala hal-hal yang buruk ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak ketika memanggil kita, memanggil dengan panggilan yang mulia, panggilan husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali doa dengan sama-sama memulai dari alhamdulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi hamdan na'imin hamdas syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut waktub lana an-najata wal 'afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya akramal akramin, kami memohon kepadamu kiranya engkau memberikan kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang berkecukupan serta amalan yang engkau terima. Berikan taufikmu kepada kami ya Allah untuk mengerjakan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang engkau terima ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kami, ampunilah kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua dahulu menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada mereka, ya Allah, karuniakan kepada mereka usia yang panjang dan kemampuan untuk mengisi usia tersebut dengan kebaikan dan kesolehan. Ya Allah, orang-orang tua kami yang telah wafat ya, jika mereka saat ini sedang bahagia, maka tambahkanlah kebahagiaan mereka ya Allah.
tambahkanlah kebahagiaan mereka ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan mereka. Jadikanlah doa-doa kami menjadi tambahan kenikmatan dan kebahagiaan mereka di alam barzah sana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami, anak-anak kami sebagai penghibur kami ya Allah. Sebagai penghibur yang membawa keberkahan dalam hidup kami ya Allah. Jagalah mereka semua, lindungilah mereka semua dari keburukan ya Allah ya arhamar rahimin. Ya. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah.